Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Nia selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan serta rekan-rekan dan kakak-kakak mahasiswa yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Maria Serlina, Yuwinda Romanda Saktilia, Ega Siamto, dan Diva Tiara Anindita akan mempresentasikan materi mengenai motivasi belajar. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian motivasi belajar. Motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan anak di dalam belajar. Sebagian besar pakar psikologi menyatakan bahwa motivasi merupakan konsep yang menjelaskan alasan seseorang berperilaku. Kebanyakan pakar psikologi juga menggunakan kata motivasi dengan mengaitkan belajar untuk menggambarkan proses yang dapat memunculkan dan mendorong perilaku, memberikan arahan atau petunjuk perilaku, memberikan peluang terhadap perilaku yang sama, serta mengarahkan pada pilihan tertentu. Kemudian menurut Jamara, motivasi belajar dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang atau biasa juga disebut sebagai motivasi intrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar. Hal ini dikarenakan di dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan yang kedua yaitu motivasi yang berasal dari luar atau biasa disebut juga sebagai motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi atau motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsangan dari luar. Peserta didik yang termotivasi menunjukkan bahwa proses kognitifnya akan termotivasi lebih tinggi dalam belajar, menyerap, dan mengingat apa yang telah dipelajari. Baik, saya Yuwida Romanda Saktilia akan melanjutkan pembahasan subtopik yang kedua, yaitu mengenai pentingnya motivasi dalam mendorong minat belajar siswa. Penelitian tentang hubungan antara motivasi peserta didik dengan belajar telah banyak dilakukan. Secara historik, pendidik selalu mengetahui kapan peserta didik perlu dimotivasi selama proses belajar, sehingga aktivitas belajar bisa berlangsung lebih menyenangkan. Arus komunikasi lebih lancar, menurunkan kecemasan peserta didik, meningkatkan kreativitas dan aktivitas belajar. Pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik yang termotivasi akan benar-benar menyenangkan, terutama bagi pendidik. Nah, motivasi penting dalam membentuk seberapa besar minat belajar siswa. Motivasi juga mempengaruhi seberapa banyak siswa akan mempelajari dari suatu kegiatan pembelajaran atau seberapa banyak penerapan siswa dalam menangkap informasi yang disajikan kepada mereka. Motivasi belajar merupakan faktor utama dalam keberhasilan belajar siswa. Siswa yang termotivasi dengan baik akan menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih baik juga. Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi dari dalam diri sendiri atau intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang tercangkup dalam situasi belajar dan sumbernya berasal dari kebutuhan dan tujuan-tujuan siswa itu sendiri. Nah, sedangkan motivasi yang berasal dari luar atau yang disebut dengan extrinsik merupakan motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar, seperti angka, kredit, ijazah, tingkatan, hadiah, terus ada medali, pertentangan, dan persaingan yang bersifat negatif seperti sarkasme, ejekan, dan hukuman. Selanjutnya untuk subtopik yang ketiga,
yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar. Yang pertama, ada sikap. Sikap merupakan kombinasi diri dari konsep, informasi, dan emosi yang dihasilkan di dalam yang dihasilkan dalam predisposisi untuk merespon orang, kelompok, gagasan, peristiwa, atau objek tertentu secara menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sikap akan membantu siswa dalam melaraskan dunianya dan memberikan pedoman kepada perilaku yang dapat membantu dalam menjelaskan dunianya. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan. Kebutuhan merupakan kondisi yang dialami oleh individu sebagai suatu kekuatan internal yang memandu peserta didik untuk mencapai tujuannya. Kebanyakan kebutuhan bertindak sebagai kekuatan internal yang bisa mendorong seseorang untuk mencapai tujuannya. Semakin kuat seseorang merasakan kebutuhan, semakin besar peluangnya untuk mengatasi perasaan yang menekan di dalam memenuhi kebutuhannya. Baik, sekian dari saya. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Diva, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Diva Tiara Nindita, NIM 540442464, nomor urut atau nomor absen 48. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar bagian C, D, E, dan F. Yang C, ada rangsangan. Rangsangan merupakan perubahan di dalam persepsi atau pengalaman dengan lingkungan yang membuat seorang bersifat aktif. Yang D, yaitu afeksi. Konsep afeksi berkaitan dengan pengalaman emosional, kecemasan, kepedulian, dan pemilikan dari individu atau kelompok pada waktu belajar. Yang E, ada kompetensi. Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk memperoleh kompetensi dari lingkungannya. Dan yang terakhir ada yang F, penguatan. Salah satu hukum psikolog paling fundamental. Lalu, saya akan mempresentasikan bagian teori-teori motivasi. Bagian 1 dan 2. Teori naluri. Bahwa manusia mempunyai 3 dorongan nafsu pokok. Mempertahankan diri, mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Yang kedua, teori reaksi yang dipelajari. Teori ini berpandangan bahwa berdasarkan perilaku manusia tidak berdasarkan naluri, tetapi berdasarkan pola tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan di tempat orang itu hidup. Terima kasih dari saya. Perkenalkan, nama saya Maria Sarlina dari Prodi Bimbingan dan Konseling NIM 13014211029 dengan nomor urut absen 07. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori motivasi. Teori motivasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, teori naluri. Bahwa manusia mempunyai 3 dorongan nafsu pokok. Nafsu pokok yang pertama, mempertahankan diri. Yang kedua, mengembangkan diri. Yang ketiga, mempertahankan dan mengembangkan jenis. Teori yang kedua, teori reaksi yang dipelajari. Teori ini berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia tidak berdasarkan naluri, tetapi berdasarkan pola tingkah laku yang dipelajarinya dari kebudayaan di tempat orang itu hidup. Teori yang ketiga, teori daya pendorongan. Teori ini adalah perpaduan antara teori naluri dengan teori reaksi yang dipelajari. Teori yang keempat, teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.